Ini ya, selamat datang kembali di konten kami Polda Retro Jaya. Siapa nih Mas Indro pelubruan punggungnya? Punggung. Sebenarnya temanya mau bedtime story. Oh ya berhubung di sini batangan semua. Nah, daripada kata apa namanya? Fitnah. Nah, terjadi hal yang diinginkan. Waduh, daripada kena fitnah hubungan berbahaya. Orang menyebut genre. Oh iya, ya, berarti Genre. Oh iya. 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 Itu sebuah genre. Oh ya, genre. Saya baru tahu itu. Ya, kita kan udah bosan ya dengan di rumah aja ya. Wah. Kita pakai cara baru, rebahan aja. Oh, rebahan aja sesuai dengan konsep. Special edition. Mana special edition? Special edition gimana ya? Rebahan aja. Oh, Tema yang mungkin bisa dijadikan special edition. Kan kemarin kan duduk aja. oh Ya, iya. tapi kita harapkan besok ya bintang tamu narasumber kita ya dari genre XX juga lah. Masa XX semua. Oh ya. Maunya lawan bukan orang kedokteran yang bilang langsung Maunya siapa Mas Hendro? Aduh, saya Ralin Syah lah kalau bisa. Waduh. Amin. Amin ya Allah. So, insya Allah jadi besar terus. Amin ya Allah, doain ya. Bikin studio. Pokoknya dua wali ini, wali Saru, wali Super Saru, doain. Kameranya lebih nyala. Wah. Dengan lighting. Ya. Ini kan kita pakai lilin sekarang. Nah, ya lilin aja udah kayak gini loh. Ya. Oke, kali ini kita mau membahas apa ini untuk di Polda Retro Jaya? Mau apa ini? Apa ini Mas? Ngobrol-ngobrol apa kali ini? Aku tertarik sama yang kemarin. Lanjutannya kemarin yang kita bahas kota-kota itu kan. Oh ya. Mas Hendro kan bilang yang ada keris yang Oh ya. keris nyala itu loh. Oh ya, berarti ini kita ditemakan sebetulnya part 2. Lanjutan. Part plus. Part plus. Street performer di kota-kota terindah di Indonesia. Wes. Street performer. Boleh. Itu soalnya tuh itu pengalaman yang paling berkesan. Bedtime story ya sambil perubahannya. Oh iya. Soalnya tuh apa ya? Ya kalau untuk saya pribadi kebetulan kan karena saya kan orang tua pindah-pindah. Kebetulan bokap itu kan di kehutanan kan. Jadi tiap 2 tahun sekali dia pindah. Makanya saya itu bareng bokap sama nyokap itu terakhir tuh kelas 6 SD itu di Manado itu. Makanya di Manado itu bisa berkesan banget buat saya. Soalnya itu terakhir kali ikut bareng orang tua. Habis itu nggak ada. Habis itu ya kita kuliah di kuliah lagi SMP di Jogja itu ikut nenek sampai kuliah. Nah di Manado itu jadi hampir tiap sore sih. Jadi itu kalau ibu belanja gitu, saya nunggu di depan di taman kotanya itu. Taman kotanya bersih gitu. Nah di taman kota di Manado itu kira-kira 500 meter sebelah sana udah laut. Ini di pinggir itu ada taman kota, terus itu ada supermarket Jumbo, ingat saya. Terus itu ada Masih ada sama dia. Oh masih ada. Nah, ada pusat kotanya juga namanya Merdeka itu. Enggak tahu kok namanya Merdeka sama kayak di Bogor juga. Jadi itu semua angkot itu musatnya ke sana. Semua itu isinya kesenangannya Apa itu? Apa? Dedek. Oh, saya Dedek emes sama mbak-mbak. Wah, Aduh, untungnya saya belum kepikiran waktu itu. Kalau kepikiran nggak mau pulang mas. Kok dari kotanya saya jadi teringat Vesperius itu kayak Brazil. Kalau kotanya iya, tapi kalau penduduknya nggak sesangar Brazil. Oh iya. Brazil kan serem kan, this is Brazil, this is Manado kakak. Oh ya ramah kan. Gini ya, nadanya gini. Nyantai pokoknya. Jadi di taman kota itu saya nunggu ibu saya tuh belanja itu, jadi tiap sore itu mesti ada yang pertunjukan di sana.
ada yang bapak-bapak akrobat udah tua itu umurnya 50-an gitu, tapi dia masih bisa akrobat macam-macam gitu, berdiri satu tangan, yang stand, terus main keseimbangan gitu, bisa. Terus tapi juga yang saya masih ingat sampai sekarang itu selain bapak yang main akrobat itu juga ada satu mas-mas umur 30-an, om-om lah bisa bilang itu. Jadi dia itu bikin pertunjukan kan, kalau udah bikin pertunjukan misalnya orang rame ngumpul nih. Nah, kayak ya kalau Mas Niko tadi bilang Mas branding lah bisa dibilang gitu. Nah, dia ngumpul gitu terus dia bikin pertunjukan gini. Sebelum bikin pertunjukan dia minta izin dulu, soalnya di Manado itu kan yang punya ilmu kebatian kan juga banyak itu di Manado kan ada, makanya kan senjata tradisionalnya namanya cakalang itu. Cakalele, cakalang ikan deh. Cakalang saya kok jadi Indomie ini. Cakalang ikan, cakalele. Nah, cakalele kan ada tarian cakalele itu nyambung juga sama ke Ambon. Jadi kayaknya ilmu kebatinan di Manado sama di Ambon itu mirip-mirip. Nah, gitu. Jadi dekat soalnya, dan itu memang kayak kemarin kita bilang itu kan bagian dari Kesultanan Bacan juga. Hubungan diplomatiknya gitu. Yang Raja Ampat itu ya. Raja Ampat juga sama Ternate, Tidore sama bawah itu ada Nusa Tenggara. Nah, jadi si Om ini minta izin dulu sama orang-orang setempat kan juga namanya di daerah orang kan, dia kan bukan orang asli Manado sebenarnya juga. Ya dia minta permisi juga. Ini kita cuma seri makan apa bukan untuk pamer atau apa gitu. Nah, habis itu dia ngeluarin kerisnya. Ngeluarin keris ini, jadi kerisnya ini rencananya mau dipakai buat bakar kertas yang ada di depan gitu. Nah, tapi sebelumnya ada satu kertas lagi yang dia bakar, terus dia masukkan ke dalam gelas air putih. Dia show sekalian ngobrol, itu ngomong yang akan dia lakukan. Dia bakar kertas itu sampai jadi arang itu, jadi hitam itu. Masukkan ke air putihnya, terus air putihnya diminum. Sebelumnya dicelup dulu pakai kerisnya itu, cek gitu terus diminum. Kalau saya pikir-pikir itu kok bisa terjalin koneksi itu aku juga nggak paham juga. Tapi yang jelas setelah dia minum air yang udah keris tadi, kerisnya dipakai buat nuding kertas yang ada di depannya itu, tiba-tiba kertas yang di depannya terbakar. Gitu aja. Jaraknya jauh loh. Sini sama situ loh tuh kertasnya. Gini aja dia, set itu. Terbakar gitu. Habis itu tepuk tangan semua, terus habis itu ya terus dia jualan obat. Ini obat tapi yang jelas tapi intinya kan pertunjukannya itu loh. Pertunjukannya itu kan jadi sesuatu yang menarik karena apa? Karena itu kan sulap jalanan itu kan nggak ada istilahnya, nggak ada editan. Tanpa edit. Itu loh yang itu aku juga one shot ya. Ngalamin juga itu. Ya mungkin sepele sih waktu ada ya pasar malam di alun-alun. Aku lupa kotanya di mana. Kalau nggak di Jogja di Ngawi apa ya? Lupa. Sudah lama. Ya sulap jalanan biasa sih, bawa bapak tua gitu yang sulap bola gabus itu. Yang warna merah. Itu merah. Itu pernah nonton itu sampai sekarang aku masih heran loh itu loh. Jadi kan bapak yang bola merah itu kan dia satu jadi tiga dan lain sebagainya. Terus ada satu adegan yang nggak tahu yang gimana itu penonton, nggak tahu itu penonton itu temennya, saudaranya, atau tetangganya, atau anaknya, atau siapanya, aku nggak tahu. Tapi cuman di situ dia suruh genggam itu ada 2 kali. Jadi dia suruh genggam gini, nggak ada toh. Coba mas itu mas, coba tangannya juga. Terus bapaknya itu ambil satu. Ini terus ini tokat ajaib ya. Terus hilang, terus dibuka tangan. Hilang. Nggak ada. Terus buka tangan. Masnya dari tadi gini. Masnya ya hampir di sini ada orang, masnya di situ lah. Bolanya di situ. Itu sampai sekarang saya heran. Walaupun orang itu bilang, itu triknya gampang dan sebagainya, tapi buat saya itu sesuatu yang ini di lapangan loh, bukan di TV atau bukan di pertunjukan. Yang dia bapaknya itu jelas-jelas gini, nggak ada yang
dia gini-gini terus tangannya ngebuka gini. Nggak ada yang ngeriket gini terus nanti ditaruh di sini, sini terus gini, gimana itu nggak ada. Langsung. Bukanya gini kok, nggak yang dia gimana, nggak hilang. Nah, itu sampai sekarang itu menarik banget buat aku. Dan itu memang aku nggak mau cari tahu sih, karena itu buat aku itu jadi sesuatu yang wah amazing, sepele loh itu. Orang ya makanya aku bilang orang yang mungkin tahu sulap mungkin wah itu gampang itu gitu, tapi di depan mata loh bapaknya sama aku paling cuma jalan 2-3 meter aja loh. Yang kita nonton di TV atau di panggung yang sudah jelas mungkin sudah ada settingan gitu. Ya ini yang asiknya di situ. Sebenarnya yang kita sama-sama suka dari street performer itu apa ya, unsur manipulatifnya nggak terlalu seserem sekarang kayak acara TV gitu. Nah, iya. Misalnya gini, acara TV itu bahkan nikahan pun bisa settingan. Makanya, wah, kayak Mas. Makanya kita cair ya soalnya. Iya, makanya kan intinya itu. Gitu loh. Kita nostalgianya adalah karena kita dulu itu pernah hidup di zaman dimana manipulasi itu nggak seserem sekarang gitu. Settingan itu nggak semasif sekarang. Jadinya kita ya everything is real lah, ambil semua gitu. Kalau bilang nostalgia mungkin ya mungkin ada benernya ya karena formula jalanan kan dulu kalau yang dulu kan Pak Tarno itu Pak Tarno ya kan sudah istilahnya sudah jadi artis lah. Tapi kalau buat aku yang performer jalanan yang ini yang mungkin yang lebih menyenangkan karena aku lihat langsung. Dan langsung berinteraksi dan dapat wow momennya di tempat gitu. Wow momennya itu walaupun pada puncaknya itu loh. Walaupun mungkin cuma berapa detik sih, tapi diem ya. Langsung mikir, loh kok bisa ya? Kok saya tidak pernah memperhatikan sulapnya apa. Saya pernah lihat cuman waktu itu kelas 5 SD apa ya. Cuman atraksinya nggak saya perhatikan, yang saya perhatikan adalah dia jualan apa. Jualan apanya itu ya menarik loh. Gimana dia mempromosikan produknya? Ini kan intinya walaupun tadi aku bilang walaupun intinya nanti istilahnya nanti belakangnya itu marketing, tapi dia belajar untuk street performernya itu untuk mengumpulkan massa. Itu juga butuh, nggak sembarang orang bisa. Iya. Gitu. Apalagi di era itu ya, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Mungkin di kota-kota kecil mungkin masih ada. Di kota-kota pinggir pasti masih ada Kang Obat itu, wah itu nggak ada jualnya itu. Ya. Tukang obat apa tukang obat? Kang Obat. Oh tukang obat. Nggak pakai emas. Tapi jualan apa? Jualan obat. Obatnya apa? Saya nyari yang pembesar itu. Pembesar nilai pelajaran waktu di sekolah, maksud saya itu apa yang bisa obat yang bikin pinter apa ya. Nah, saya agak bodoh dulu kan, pengen cepet langsung bisa membesarkan nilai. Biasanya dapat 5, 4, ada dapat 8 atau 9 buat besarin itunya nilainya maksudnya. Beda yang udah dari sononya gede sama yang wah ini mau sombong atau apa? Ini mau sombong komen. Ini mau sombong mas. Waduh. Belok kiri lurus bae mas. Nah. Tapi itu momen-momen yang zaman kayak kita obat itu dulu kan ada juga apa di zaman kita SD itu kan mainan Tamiya ya loh. Wah iya. Aku tak pikir tuh zaman dulu tuh everlasting gitu. Wah banyak hal yang menyenangkan ya itu beneran. Wah kalau Tamiya itu nggak tergantikan ya. Ada yang serius. Oh itu istilahnya Tamiya itu banyak hal positif yang bisa kita ambil sebenarnya. Kita belajar berkompetisi, terus habis itu kita belajar merakit, terus kita belajar
ini gimana nih biar mobilku ini kenceng. Zaman dulu ya, bukan yang sekarang ya. Kalau sekarang wah modal duit bisa kenceng. Tapi kalau dulu waktu kita masih SD kan harus berombak diri. Dengan apa yang kita punya dengan uang jajan yang tidak banyak. Sekarang modal kalau mau kenceng belek satu mobil 2-3 juta ada yang jual. Itu modal uang. Itu sudah kesenangannya sudah berbeda. Sudah saat uang berbicara itu no comment. Kalau zaman dulu kan kita ngerakit sendiri rollernya, kiri kanan, di balancing, terus habis itu dinamonya gimana ya? Oh, ditambahin itu kumparannya, baterainya. Oil sendiri ya. Malah mundur. Mundur. Itu magnetnya kebalik. Terus kadang dulu itu ada yang temen saya tuh. Ada yang karena dia beli casingnya yang imitasi karena soalnya mau dirombak samping-sampingnya pakai cutter dipanasin, dipotongin. Nah, kok sekarang kan tinggal beli ada, kok dulu kan memang belum bikin sendiri. Tapi kalau dipikir dulu itu Tamiya itu masih asli Jepang. Kalau sekarang yang masih original harganya bisa jutaan. Itu dulu kita potong-potong nggak mikir ya? Ya mikir juga. Karena harganya jutaan loh itu. Apalagi yang Sashi Zero itu, Zero yang Jepang yang asli tahun 9 ya antara 90 91 sampai 90 91 lah. Itu yang sekarang berapa juta itu? Tempat saya tak motif baterainya 3. Serius? Bisa. Banter. Jeblok kan? Ora lah. Sak panas-panas itu kan isi dinamo. Akhirnya kan mengetek batu neto. Tapi yang jelas memang dayanya kuat. Wong. Baterainya dibakar mesti. Iya. Kalau baterai bakaran. Bakaran ini ya, Oh, itu buat emergency. Habis baterai biasanya PP. akalin. Enggak dibakar pakai lilin yang plusnya. Bakar Belum tahu ya. hitam itu. Nanti dipasang lagi. Ya lumayan sih dapat 2-3 putaran. Habis. Baru tahu ya. Ada baterai. Mau dicoba? Wah, tahu saya itu di PP saya dulu. Wah, di PP bisa, tapi itu kan membutuhkan waktu yang lebih lama. Kalau kita main di gedung itu kan di dalam ruangan kan. Wah, repot. Kalau ini dibakar langsung, ya habis itu baterainya nggak bisa dipakai lagi. Jadi setidaknya itu tenaga terakhir lah. Daripada sebelum dibuang kan gimana. Ya kalau senar direbus. Nah, 1 kali dulu direbusnya lumayan. Ya lumayan lah. Bisa buat 2 minggu. Setidaknya meningkatkan 25% performa dari senar itu lah. Tapi itu kan ya langsung min 18. Enggak nol lagi. Aduh. Terus apa lagi yang menarik di kota-kota itu? Lagi ya. Kalau di Kendari makanannya sih, makanan ikannya itu ikan macan tutul, saus kacang. Ikan macan tutul? Saus kacang. Wah, gimana itu? Jadi ikannya gedenya kayak seoscar gini, tapi dia motifnya macan tutul gitu loh, tutul itu. Kayak macan tutul beneran. Motif tutulnya. Makan ya manusia ini memang. Habis itu dipakai saus kacang. Semuanya yang jadi pokoknya Indonesia harus explore laut. Rugi kalau nggak explore laut, serius. Iya, sebenarnya negara maritim kok. Kalau dari persediaan ikan kan melimpah sebenarnya, nggak perlu kita beli dari luar atau apa, sebenarnya sudah mencukupi, kan? Bahkan di embargo itu sebenarnya berani saja. Semua apa di embargo sih somangan. Kalau buat orang yang paham, nggak apa-apa. Misalnya gini, pernah ada satu ketika kementerian pokoknya yang urusannya laut lah, kemaritiman itu bukan orang laut. Jadi laut dipasang karamba gitu kayak macam-macam, makanya bingung kan nelayan-nelayan sama angkatan lautnya. Lah Pak, ikan itu tinggal diambil Pak. Maksudnya di laut itu jutaan ton. Iya. Tinggal diambil. Ya, Apalagi pasang karamba. Mungkin kalau nggak gitu nggak cair. Ya nggak tahu juga. Itulah jadi kadang ada banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan karakter asli bangsa Indonesia itu seperti apa gitu. Kurang-kurang piknik lah, makanya
tak saranin besok Mas Niko, Mas Adi itu jadi menteri. Amin. Kan udah jalan-jalan kemana-mana kan, maksudnya udah lihat Amin. Indonesia, Indonesia potensinya seperti ini. Wah, ini gini aja, dia embargo silakan, kita nggak kelaparan, Iya. Tuhan kasih banyak. Kalau kita di embargo yang marah tuh negara-negara tetangga Mas Hendro. Oh, iya. Jepang mau jual motornya kemana ya? Yang iya. pakai motor terbanyak, pusing langsung miso-miso mereka. Ayo. Mau jual HP juga Nah. orang Indonesia nggak ada yang beli, mau di sini. Satu orang beli HP 3. Wah itu. Per 3 bulan. Mobil suku cadang lah, mau pusing mereka. Harganya pusing mereka. Sebenarnya tetap menang gitu. Ini gitu apa? Sebenarnya, tapi kalau memang ya itu tadi kalau sudah Nah, urusan proyek tender di Sebenarnya samping-samping kembali lagi itu. ke anu juga. Oke, emang mereka tuh ada yang bermain proyek, bermain apa-apa itu, tapi juga kan tetap ada aturan permainan kan. Iya. Ketika mereka melakukan sesuatu, pasti mereka melakukan satu narasi, membawa satu narasi yang dibangun. Wah ini kalau Indonesia di embargo ini kita nggak bisa makan apa, nggak bisa impor apa, nggak bisa ekspor apa. Padahal aslinya ya sebenarnya nggak cuman apa-apa. ngurusi perutnya yang itu aja ya kan. Makanya kan yang sebenarnya kalau kita sebagai warga negara kita juga bisa nggak ini kritik balik, maksudnya narasi yang dibangun kan selalu pasti melalui media massa besar, gitu loh. sebenarnya mungkin bisa sih. Syaratnya satu. Sugese. Iya, biasa ya akhirnya. Kamu kaya dulu baru didengarkan. Nah itu. Lo bener kok. Sistemnya kan seperti itu. Kayak misalnya ini, Polda Metro Jaya kan kekayaannya kan subscribernya 53. Saat ini. Saat ini kan. Jadi meskipun kadang kita kasih masukan itu pun belum tentu juga didengar sudah sama mereka, soalnya apa? Semoga nanti kita bisa. Sebenarnya enggak 53 Mas Hendro. Ada yang kabur tuh. Itu. Wah, dan sudah saya kasih sub amanah ya. Saya sumpahin telurnya 3. Ya kabur tuh ya. Tak sumpahin telurnya bijinya 3 ya. Biar pusing gitu. Ada kucing lewat, kucing diembat ya. Jadi balik lagi ke yang kita tadi pembicaraan kita tadi, yang kita rindukan itu kan sebenarnya kan jujuran tuh nggak terlalu banyak rekayasa itu apa tuh namanya, Trik. Pokoknya apa adanya lah kejujuran karena kita sendiri sudah terlalu capek dengan settingan seperti itu. Tapi kayak gitu sekarang yang orang lihat ya. Nah makanya kan Beneran gitu. Serius yang hal-hal seperti itu yang dicari. Gitu. Di acara TV itu ya Jadi acara gosip terus acaranya keluarganya ini terus kita disuruh lihat yang kasarannya di TV nasional yang ya walaupun ya orang komen ya kalau nggak suka ganti aja TV-nya. Oke, memang benar ganti aja. Tapi pertanyaan dibalik lagi, itu ngapain kayak gitu pakai ditayangkan gitu loh. Sebenarnya kan kesalahan pertama kan gini, sebelumnya kan Indonesia nggak pernah makan yang itu kan bisa dibilang candu informasi kan. Informasi yang kita butuhkan, tapi begitu kita makan kita kecanduan. Nah, yang terjadi adalah kenapa kok dulu dibikin pertama kali, gitu. Terus juga ini juga kan KPAI kan fungsinya sebagai lembaga kontrol kan. KPAI apa tuh, Komite Penyiaran itu apa? KPI lah itu. Itu kan berfungsi nggak? Kayak gitu tuh. Ada gosip, settingan, pernah nggak mereka negur itu yang? Kalau itu sih kelihatannya itu tadi dari JPC. Harusnya kan kalau di undang-undang pernikahan itu kan nikah itu tujuannya dunia akhirat, nggak boleh untuk mainan. Tapi kan narasi yang berkembang kan ternyata bisa disetting juga loh di situ. Mungkin gini,
satu hal gini, kalau aku lihat ini menurut pendapatku pribadi ya. Pernah dengar ya istilah atau orang bikin meme, jika hidupmu diurusi orang lain maka kamu tinggal di Indonesia. Kebanyakan orang-orang kita nih pengen ngerti uripe wong liya ya. Pengen tahu hidupnya orang lain itu, pengen tahu gitu loh. Nah itu mungkin bahan materinya dari situ. Wah ini bisa dijual ini, temanya bisa dijual ini. Terutama public figure itu ya. Nah, iya. Gitu. Nggak usah public figure lah. Tonggone wae pengen kepo kok. Tetangga. Apalagi public figure yang nasional. Itu naluri kepo. Naluri kepo. Dan itu jadi duit itu. Gitu. Untuk kebanyakan orang yang ya kalau aku bilang sih apa ya istilahnya ya, nggak juga sih kalau aku bilang pendidikan rendah, nggak juga, karena orang yang pendidikannya tinggi pun ada yang seperti itu. Jadi memang ya itu memang pola pikir, sumber daya manusianya, pola pikirnya gitu. Karena apa? Ya orang-orang yang dibalik itu bisa lihat ini bisa dijual, jadi bikin acara gitu 1, 2, 3 kali sukses ya. Dan iklannya banyak. Cair ya, cair kayak gitu, bikin lagi. Dan semua stasiun TV membuat hal yang sama. Di sini si A settingan sama ini, ganti channel sama juga. Nanti aja lah nonton yang jam 7, terus sama lagi. Kan seperti itu jadi. Orang konslet saluran air kan? Orang konslet saluran air. Mana? Oh tadi itu. Beli putih mercon loh. Kayaknya mercon tuh Mas. Nah nanti jika saya nanti udah kelihatan apinya baru tahu sumbernya di mana. Gitu aja, Mas. Berarti itu kesimpulannya kan seperti ini juga. Kalau apinya udah kelihatan baru kita tahu sumbernya dari mana. Gusti. Ya, gimana lagi ya tuh? Apa ya, pola pikir kita itu sebenarnya kalau menurut saya udah dari tahun mungkin dari akhir 80-an sudah mulai dirombak mungkin. Cara pola pikir tuh. Ya. Karena mungkin 80-an di situ belum seperti ini mungkin. Itu aja dulu masih media cetak. Media cetak pun masih agak mungkin beres saat itu. Iya, Apa untuk kontrolnya 90-an awal pun masih aman. Pasca reformasi itu parah-parahnya itu. Dengan kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat yang sebenarnya tidak bebas. Sebenarnya nggak bebas juga. Misalnya gini, jadi itu bukannya bebas seperti yang kita bayangin bebas, itu enggak. Bebasnya itu dalam kerangka ada aturan main baru loh. Kamu baru bisa didengar orang ketika kamu punya modal. Balik lagi kan situ kan. Tadi sudah bilang. Nah, ada nggak bedanya antara kita teriak 1 orang sama kita teriak 1000 orang? 1000 orang bilang maling, itu kan serem. Tapi kalau yang teriak cuma 1 orang, aku mau stres ya. Iya. Nah, sama sudah ketika kita menyuarakan sesuatu atau kita membuat sesuatu yang positif misalnya. Kemarin tuh Om Deddy itu pernah bahas tentang acaranya TV. Nah TV kan acaranya bagus-bagus tuh. Tapi kenapa kok dia akhirnya bangkrut? Nah itu salah satunya karena dia segmennya dikit. Ya, yang segmennya banyak adalah mereka yang jualan tadi itu acara settingan rekayasa dan Betul. Balik lagi ya itu ya lingkaran setan. Karena udah jadi candu masyarakat sudah udah jadi. candu Itu sistemnya sudah jadi. Sistem yang seperti itu sudah jadi. Makanya untuk merubah, susah sekali. Kitanya yang merubah. Kitanya yang wah ini nggak benar tontonannya ganti. Ini nggak benar tontonannya ganti. Kalau nggak tidak benar dari tontonannya. kayak misalnya kalau dulu kan Mas Adi pernah ceritakan di luar negeri MTV itu orang tua juga melarang nonton MTV kan? Iya. Itu Itu kan gimana itu? ada Di Inggris. Nah, Soalnya
tidak mendidik, dan kebanyakan orang tua US juga, US Inggris itu tidak memperbolehkan anaknya menonton acara yang tidak bermutu, terutama MTV itu. Di MTV dulu kan ada challenge, kamu berani botak nggak tapi harus $100. Oh iya. Terus kamu berani mabuk ini ada Oh, mabuk iya. nggak cara mabuk? Ada ya itu ya. Minum. Nah minum itu yang dia minum tua di Kalimantan itu habis itu muntah-muntah orangnya. Iya. Ada acara itu. Iya. Terus yang masuk di gigi masuk ke akuarium isi piranha gitu. Nah, iya. Kalau enggak yang toilet itu naikkan. Itu Jepang itu. Apa? Yang prank yang di Jepang itu. Oh enggak, itu Toilet yang yang naik. apa ya? Itu yang Stanley itu isi siapa tuh? Aduh lupa aku namanya. Kayak Nitro Circus itu. Bukan yang opa-opa nakal itu, pokoknya prank kebangetan lah pokoknya itu. Bukan itu yang ya dari MTV juga yang Ada juga. yang toilet dikasih itu masuk langsung terus Bagi jameng. yang tersebar di mana-mana. Nah, saya nonton juga tuh, cicik juga. Iya. Ibarat orang di toilet mau dikopiok gitu. Iya. Nah, Iya, jadi kan iya. semua kan tergantung orang tua kan. Kalau orang tuanya kontrolnya bagus, stop situ. Tapi Gimana? masalahnya kan di sini kan karena orang tuanya juga ikutan nonton itu. Itu jadinya- yang konsumen nomor satunya orang tua malah. Nah, Orang tua dalam bukan artian orang tua yang berumur tua ya, tapi orang parent gitu loh. Itu yang malah main targetnya ya. Jadi alhasil adalah menonton hal seperti itu adalah biasa jadinya Jadinya jadi biasa. Jadi awarenessnya bahwa ini bisa merusak loh ini. Itu nggak ada. Soal itu Nggak juga. ada. Nah, terus fungsinya KPAI apa dong? KPI. KPI, wah iya anak ya. Iya. Situ cuma pedofil lah. Ya Allah pedofil. Nah, ya fungsinya KPI sebenarnya ya agak ini sih, masih kurang bisa untuk memfilter acara mana yang baik, mana yang tidak sebenarnya. Karena ya Tahu lah. Itu nggak tahu lah. kayak yang disensor si SpongeBob kayak gitu kan. Itu ada udang di balik Pak Lam. Nah, Sandy pakai ikutan terus di blur. Lo ngapain? Emang JAP di blur mas? Nah, kalau itu nggak apa-apa. Nah, di blur dan sayang. Suka pakai begini. Nah, itu di blur. Itu kan malah menunjukkan loh apa toh ini? Kok kenapa di blur? Tapi memang mungkin memang bener ya. Apa mungkin begini. Ada gap waktu, bukan gap waktu tapi ada generation gap atau perubahan pola Sebenarnya pikir. nggak gitu juga sih. Nggak. Misalnya kayak gitu, ingat dulu ada film Baywatch nggak? Nah itu yang aku mau bahas. Nah, Dulu ada film Baywatch. Orang nonton aja tanpa harus memikirkan untuk wah nanti diperkosa, nanti nafsu. Enggak, nonton aja. iya. Karena sebenarnya kalau kita nonton Baywatch itu penjaga pantai itu kan juga salah satu pekerjaan. Kalau di sana kan pekerjaan kayak gitu kan bisa dibikin cerita. Ya, mungkin di sini pun juga bisa, tapi di sana lebih dalam lah, lebih variatif. Kalau di sini kan cuman apa terus jadi komedi kan gitu, jadi kantor atau jadi mana jadi komedi kan gitu. Kalau di sana kan kehidupan pribadinya itu kan bisa dijadikan. Cuman pekerjaan mereka adalah menjaga pantai dan nggak mungkin kan orang di pantai jaga pantai nolongin orang tenggelam pakai celana jeans atau pakai jas. Dan kebetulan kan ya pakai celana bikini dan lain sebagainya begitu. Makanya kalau kita lihat lebih luas, secara luas kehidupan mereka itu jadi cerita bagus sekali. Dan aku dulu
ngikutin terus itu. Wah, itu salah satu serial favoritku dan itu salah satu serial yang paling laku di dunia. Semua negara, hampir semua negara itu nyetel. Menyiarkan, nyetel. Karena memang bagus. Iya. Saya juga ngikutin juga. Dulu ada Bewos, ada Emergency Room, ya intinya itu profesi-profesi itu ketika di potret itu bisa jadi satu acara yang iya nggih. Bisa jadi satu acara yang itu bisa dipasarkan, bisa dijual gitu. Dan menarik, menarik yang kedua edukatif juga. Kita kenal CPR pertama kali dari apa? Iya, nonton itu. Gimana caranya nolong orang tenggelam biar berhenti nafas. Tiup RJP itu resusitasi jantung paru kan itu. Itu kan edukatif sebenarnya. Jadi terus ketika ada sekarang ada kecenderungan kalau yang dulu tuh masyarakat kita relatif lebih kritis ya. Dia masyarakat kita nggak terlalu lebay ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi kalian tuh lebih dewasa. Lebih dewasa mungkin bisa dibilang seperti itu. Karena tidak ditunggangi. Ya benar, nggak ditunggangi, Karena tidak ada itu udang di balik bakwan itu. Ya. Sekarang kan ya rahasia umum lah. Ya karena perkembangan dari media ini juga sih, dari internet media sosial macam-macam, jadi ada yang bersuara 800 tambah lagi 1.500 ya, jadi seakan heboh gitu. Ya. Walaupun kalau di total itu ya cuma 800 dari 250 juta. Sebenarnya. Nah itu kebacer itu Mas. Tapi kan masalahnya kan mereka pegang toa gede kan. Media juga. Mas Adi teriak sendiri, tapi kalau Mas Adi punya toa gedenya selapangan keras satu DIY dengar semua. Jadi kan media itu kan fungsinya sebagai toa, dia tuh mengeraskan apa yang disuarakan. Kadang ya itu yang kita butuhkan, kadang juga sebenarnya itu juga bisa dibilang ya sedikit banyak mengunci kita, mengunci kebebasan kita. Kebebasan itu sendiri yang mengunci kebebasan kita. Karena apa? Ketika yang bersuara itu lebih lantang daripada kita, yang kita mungkin kecenderungannya ya wes ben lah, karpe dewe. Tapi lama-lama kepentingan kita kegeser juga sama yang suara mereka itu. Jadi nggak nyaman. Iki piye to kok kewan iki ra jelas lanang wedok, kok cowok ceweknya nggak jelas ini si Sandy ini. Cuma di sana digambarkan pakai bikini, terus bikini ini diurut-urut. Ya gue ngopo cok. Ya ngono wae lah. Itu tupai lagi, ya kan? Coba. Kayak gitu yang diurusin. Sedangkan yang berantem yang itu nggak diurusin. Ada yang jauh lebih bermanfaat, ada yang jauh lebih penting daripada ngurusin yang kayak gituan. Terus ini moral akhlak. Iya, jadi aneh loh. Tapi kan kembali lagi kalau alhamdulillah kita punya ulama-ulama yang udah kasih contoh, kasih iki loh, sing gue yang pakai bisa dipakai rambu-rambu ini loh. Kalau kayak misalnya Cak Non, terus kiai-kiai yang sepuh lainnya kan bilang yang besok ngasih rapot itu siapa? Kamu atau Gusti Allah? Nah, gitu kan. Alhamdulillah kan kita udah dikasih kayak gitu. Terus ini kita yang ngisi rapot kan guru kita, yang menciptakan kita, bukan sesama murid. Iya. Nah, tapi sekarang pemahamannya sesama murid sesama murid ngisi rapot ya. Iya ya. Makanya itu kan sebenarnya yang harus sebenarnya harus di-challenge juga. Jadi gitu. Kalau kita challenge, kita ini pengetahuan agamanya seberapa sih? Tapi kalau ketika yang men-challenge itu adalah sesepuh ulama gitu. Nah, iki aku sesepuh ya malah gelutan karo arek ini. Jadi dilema susah kan jadinya. Itu kan sebenarnya kan itu baru ini yang kalau yang dulu kan di Indonesia kan kita tahu cuma ada NU Muhammadiyah gitu aja wes, era NU ya Muhammadiyah. Tapi sekarang kan ada banyak banget
yang kita juga nggak tahu itu organisasinya tuh dulu nggak ada kok sekarang kok ujuk-ujuk dulu iki apa, nah, kayak gitu. Terus dan itu pun semakin melebar dan semakin menggeser, kayak misalnya dulu gini, pernah nggak ada acara kalau misalnya bulan puasa terus Mas Adi kebetulan buka warung terus warungnya digerebek suruh tutup. Dulu nggak ada kan acara kayak gitu kan. Cuma ya paling ya ditutup separuh gitu, udah paham itu yang jualan. Tapi kok sekarang sampai ada acara gerebek-gerebekan itu kan dulu ini on opo. Dulu kan nggak kayak gini, nyaman-nyaman aja. Kemarin kan juga ada Ustadz siapa tuh yang sama Habib siapa tuh yang sama Deddy Corbuzier itu? Oh, Jafar. Jafar ya, Habib Jafar ya. Itu kan juga dalam wawancaranya juga dia ngomong, kalau saya kebetulan punya masjid dan saya punya dana, kalau bulan puasa saya akan buka dan saya akan kasih makan orang di jalan. Kasih makan orang yang membutuhkan. Soalnya kenapa lo? Justru kita kasihnya di situ. Kan kita puasa kita tahu, kita menahan hawa nafsu kita tahu, nggak masalah. Dan itu untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri dan kita nggak minta dihormati. Iya, sebenarnya puasa. Nah, dan kalau puasa ada semua orang nggak boleh makan. Kan ada yang non muslim juga. Terus Ustadz Jafar juga ngomong, Habib Jafar juga ngomong, kan ada orang dalam perjalanan, ada ibu-ibu dan wanita, terus ada anak-anak kecil yang juga dia butuh makan. Loh, itu jadi itu kan sebenarnya kan menarik juga itu. Orang yang bagus lagi statementnya beliau itu lebih banyak yang nggak puasa mana orang yang muslim sama yang non muslim di Indonesia. Nah, kalau beliau bilang ya tetap lebih banyak orang muslim di Indonesia yang nggak puasa di bulan puasa. Soalnya kenapa? Muslim di Indonesia kan 86% dari 250 juta. Anak-anaknya dihitung nggak tuh yang sampai umur sebelum 9 tahun, belum akhir balik gitu. Itu kan mereka kan nggak puasa, paling beduk lah kalau seingat saya dulu itu. Jadi kan mereka tetap butuh makan. Terus kalau seperti itu harus digerobok-gerobok, nah makanya kan enggak on opo gitu loh. Padahal kan Islam itu agama cerdas loh. Wong Deddy Corbuzier ya Asia sampai ke sana itu kan mesti kan ada sesuatu yang menarik di situ. Karena apa? Islam cerdas. Seharusnya. Tapi ya tadi YPC ya. Jadi ya untuk kita lah ini kita pernah ngalamin perubahan zaman, tapi bener kan? Zaman dulu kan kita banyak hal-hal yang dulu nggak ada kayak gini sekarang kok kayak gini, kok jadi kasar gini ya. Jadi kalau dulu kan ingat film-film horor zaman dulu nggak, Susana, apa itu solusinya apa coba? Panggil kiai. Yang berantem kiainya ngeluarin sajadah, ngeluarin tasbih, star. Soalnya apa? Kiai jadi solusi terakhir ketika ada konflik seperti itu. Jadi itu ada yang bilang dari Indonesia, salah satunya kalau aku lihat dari kacamataku itu. Ya itulah. Ini apa? Ya, refleksi ya gitu. Refleksi setelah berbuka puasa nih, jadi kan pada intinya di sini mengeluarkan apa yang ada di pikiran kita ya. Masa lalu, masa sekarang, masa depan gimana. Iya, tapi dan setidaknya itu bisa menjadi apa ya, tempat belajar bareng dan sharing itu. Dulunya seperti apa, sekarang seperti apa, dulu bagaimana, sekarang bagaimana, seperti itu kan. Iya, benar. Jadi nggak usah jauh-jauh nyari guru, repot-repot nyari guru. Pengalaman kita itu guru yang paling baik. Nah, itu juga. Walaupun memang kadang perlu cari guru. Di dunia ini nggak ada yang pasti kok, semuanya itu apa? Ya kebenaran hari ini belum tentu kebenaran hari esok. Nah, seperti pasti berubah. Iya, betul. Cuma masalah Sandy tadi saya kok curiga ya. Harusnya Donald Duck apa Tom Hanks itu
sama Jerry kan nggak pernah pakai baju kok Pak. Sebenarnya nggak pernah pakai celana. Nggak pernah pakai celana, sorry. Pak Donald Duck nggak pernah pakai celana, Pak Tom and Jerry kan nggak pernah pakai baju itu. Kok nggak disensor semua? Karena Pak Sandy tupai loh. Coba, Pak KPI itu rasis sama tupai. Ekos boleh nggak pakai baju, nggak pakai celana. Bebek nggak pakai celana boleh. Boleh. Coba. Asam juga sih itu. Berarti KPI ada rasis berarti. Bahaya, nah ini rasis berarti. Ya, 3, 2, 1, what's up, bro?